Dongeng unik Lala. Berjumpa lagi dengan Dongeng Laras nih. Kali ini saya akan berdongeng tentang jagat anyar atau zaman baru. Di zaman baru itu nanti kita diibaratkan memasuki peradaban baru ya. Dan di sana akan dimulainya dari pelajaran-pelajaran atau sekolah kehidupan dari mulai awal. Kalau saat ini dipersamakan dengan TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Dan untuk menentukan itu tidak dilihat dari usia. Nanti itu kita akan memasuki sesuatu semacam dunia, semacam itu akan terseleksi dengan sendirinya. Semacam kalau film di Harry Potter itu kan untuk menemukan kelompok-kelompoknya itu harus memakai topi kan, sederek masuk Gryffindor atau yang lain semacam itu. Tapi kalau di zaman anyar nanti itu kita akan memasuki seperti pintu atau lift, dimana lift itu akan terkode semacam dari aura kita akan diarahkan dari arah misalkan cenderung berwarna merah begitu ya, kelompok merah, kelompok hijau, kelompok kuning misalnya seperti itu. Tapi dalam kelompok-kelompok tersebut saat memasuki satu lift itu tidak tentu masuk merah. Itu di dalam itu semacam digodok, diproses, kita akan masuk kelompok mana atau tidak masuk salah satu dari pintu-pintu tersebut. Karena ada ruangan lain, kelompok lift yang besar semacam lift besar, dom mungkin begitu itu, yang tidak bisa memasuki ruang-ruang tersebut. Karena itu adalah ruang-ruang pilihan. Semacam misalkan Sang Ratu Adil itu kan punya misalkan 3 kepercayaan orang. 3 kepercayaan orang itu memiliki persatunya berapa kepercayaan begitu. Dan entah nanti bagaimananya itu kita akan memasuki satu ruangan yang kita tidak mengetahui siapa calon penaung kita atau calon leader kita. Sedangkan sang leader tuan yang paling atas yaitu Ratu Adil, kita belum mengetahuinya. Karena saat muncul nanti itu memakai baju sirah, tidak kelihatan sama sekali, bahkan matanya mungkin tidak kelihatan. Derek ya. Kelihatanmu samar karena kita tidak mau dibuka, tutup matanya. Dibuka pun kita tidak bisa melihatnya karena agak jauh. Karena beliau sendiri setelah dari satria langit bertransformasi menjadi Ratu Adil, orang-orang kepercayaannya itu sudah adalah juga satria peningin kepercayaan yang menjadi kepercayaannya. Itu ada beberapa orang itu, entah 3 orang itu sebagai apa, dan misalnya 3 orang bayangan yang tidak ketahui semacam telik sandi gitu, entahlah itu. Tapi kalau dalam bayangan saya dan tarikan mimpi dan sebagainya sangat jauh berbeda sendiri. Yang saya dikasih tahu adalah
ruangan-ruangan tersebut, kita memasuki lift, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, dan terjadi pengelompokan, entah orang-orang yang lolos itu karena memenuhi syarat apa, tapi yang jelas itu mereka terpilih karena aura yang keluar dari badan kita atau energi yang keluar dari badan kita, tertangkap oleh mesin tersebut. Entahlah itu, karena zaman jagat anyar itu modern saja, peradaban modern. Penjenengan yang merasa menjadi manusia modern itu nanti karena berbalik lebih modern lagi, tapi energinya lampau. Ingatan sulit saya jelaskan karena dunia entah berapa dimensi itu saya sendiri nggak tahu, tapi itu dimensi lain. Saya menyebutnya dunia lain, tapi berisi manusia-manusia seperti kita, dan yang melayani manusia itu sejak manusia saja, meskipun ada manusia semacam kloningan apa, atau tidak bisa dijelaskan, saudara. Karena di jagat anyar itu keadilan benar-benar diterapkan, dan para pembuat rusuh itu tidak akan berani. Seperti tidak ada, karena di zaman baru tidak ada penjara, golongan itu nggak ada rumah sakit, nggak ada. Semua bisa ditanggulangi oleh sesuatu yang tidak masuk akal di saat ini, tapi menjadi tradisi atau semacam kebiasaan yang lazim begitu. Saat ini, di saat ini kalau kita memandangnya tidak lazim atau aneh, khayal, nggak mungkin, di sana itu nanti segalanya menjadi mungkin. Dan saat ini kita di sini yang menganggap sesuatu itu adalah lumrah, itu nanti sana justru gak lumrah. Kelihatan, saudara. Jadi antara kenyataan realita dengan kegaiban, misalnya gampangnya saja, dengan sesuatu metafisika, supernatural dan sebagainya, itu kita akan menjangkaunya dengan mudah karena tingkatan kebatinan atau tingkatan mental kita sudah tidak ecek-ecek lagi, tidak ada pengayalan. Rasa takut pun yang ada bukan karena takut kepada siapa, tapi takut kita bersalah. Jadi menurut kita untuk berbuat benar, karena sistem karma sangat berlaku di jagat anyar. Maka saudara, itu di pandangan saya dan dengan saya, jika tidak berkenan, saya tidak memaksa, dan semoga panjenengan tahu diri. Tidak perlu mengayali orang. Kalau ingin berkotek di channel saya, bikin channel sendiri. Jangan lancang mendahului di dongeng saya, karena dongeng saya adalah dongeng saya sendiri, hak mutlak saya, dan ini rumah saya, YouTube itu rumah saya di channel saya itu. Jadi sayalah tuan rumahnya, jangan ngatur-ngatur yang punya rumah. Para tamu, bagi pemaham tamu adalah raja, tidak bagi saja saya. Tamu adalah teman jika sesuai atau berkenan adaptasi dengan pemilik rumah. Ngaten sederek, mugi rahayu pinariman. Slamet.